Sedang berjalan-jalan di tepian sungai dan juga ya di sana banyak burung-burung. Burung-burungnya indah sekali, sedang menikmati suasana yang sangat indah. Aduh, Maria bahagia sekali saat itu. Maria. Tiba-tiba datanglah malaikat. Tiba-tiba datanglah malaikat. Maria, kau jangan ketakutan Maria. Kenapa jauh-jauh? Maria. Di sini Maria, di tengah Maria. Gak usah jauh-jauh Maria. Nah, di situ aja. Iya, Maria. Maria terkejut. Siapa? Yang datang. Dan malaikat itu berkata, Maria, janganlah takut bahwa yang kau lahirkan adalah dari Michael. ya. Dan malaikat pun berkata, Maria, janganlah kau takut, karena anak yang kau lahirkan itu dari Roh Kudus. Dan kau akan menamai dia Immanuel. Wow, baiklah. Terjadilah padaku sesuai dengan perkataan. iya. Kemudian malaikat itu kembali ke surga, menghilang. Maria dalam segala kebingungannya, bagaimana mungkin kalau aku belum bersuami, aku akan melahirkan seorang anak tanpa suami. Dan Yusuf datang kepada Maria, dengan hati sukacita. Yusuf datang, tetapi tiba-tiba Maria mengatakan sesuatu. Silakan Maria. Kan tadi dikatakan malaikat. Yang dikatakan sama malaikat barusan. Yusuf, tadi kata malaikat, aku akan mengandung dari Roh Kudus. Padahal kan kita tidak menikah. Yusuf merasa bingung karena mereka baru bertunangan. Akhirnya dengan hati yang gundah, Yusuf meninggalkan Maria. Silakan Yusuf meninggalkan Maria. Di dalam perjalanannya Yusuf berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam karena Yusuf adalah seorang yang baik hati. Silakan Maria kembali ke tempat di sini. Ya, Yusuf datang lagi. Yusuf kembali ke sana. Dalam kebingungan Yusuf, diam-diam dia mengatakan, aku ingin menceraikan Maria. Tapi karena dalam hatinya dia tidak ingin mempermalukan Maria, dia ingin mengatakan secara baik-baik. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan. Mana itu? Malaikat mana? Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, janganlah engkau gundah gulana, karena anak yang dilahirkan oleh Maria itu dari
Roh Kudus. Bersukacitalah. Naik lagi Pak. Ya. Dan malaikat itu kembali ke sorga. Yusuf akhirnya menyadari bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan dia akan menikahi Maria. Silakan Yusuf balik lagi ke atas. Ya, pada waktu itu di kekaisaran pas waktu Yesus lahir ada nama kaisar itu bernama Kaisar Agustus dan dia mengadakan sensus pertama di dunia untuk seluruh umat di seluruh dunia waktu itu. Nah, waktu itu Maria dan Yusuf pun sudah resmi menikah dan Yusuf pun harus kembali ke tempat kelahiran mereka. Di mana? Nazaret. Dan Yusuf harus kembali dengan Maria ke Nazaret. Silakan Yusuf dan Nazaret. Ya. Ya. Belum. Belum. Nanti tentaranya waktu itu. Ya, jalan. Durasi. Iya, makanya ini dicepetin Pak. Ya, silakan Yusuf. Di tengah jalan Maria dan Yusuf, tiba-tiba Maria merasa waktunya untuk bersalin dan mereka mencari penginapan. Mereka bingung mencari penginapan. Ya, silakan. Ibu-ibu penginapan langsung turun. Iya. Ibu-ibu penginapan silakan turun. Iya. Ya. Dan ibu-ibu Yusuf mengatakan saya mau menginap, tapi ibu-ibu penginapan bilang, oh, maaf, semua penuh. Kamu punya uang berapa? Tidak punya uang? Maaf, ini bintang 5. Hotel bintang 5. Maaf ya Pak ya. Maaf ya Bu ya. Silakan ke penginapan lain. Iya, penginapan kedua. Sarah iya. Isuk-isuk kan dia. Dari naon? Oh, tempat menginap. Ada nggak? Sepertinya enggak aja. Masalahnya yang di sini itu, aduh, yang muda-muda, yang kayak opa-opa gitu loh, yang Korea-Korea, yang gini-gini enggak bisa. Ya, mungkin tempat penginapan selanjutnya. Penginapan berikutnya. Iya. Maaf umpamanya. Iya boleh. Apakah ada kamar kosong ya? Kamar ya Pak. Ya. Ini istri kami mau melahirkan Bu. Istri saya. Oh sudah mau bukaan berapa Pak? Aduh sebenarnya kalau kamar kosong itu lagi nggak ada Pak. Karena ini lagi penuh, semua orang lagi mudik. Jadi tapi ada tempat sih Pak kalau misalkan emergency gitu ya. Ada sih, tapi bukan kamar. Gimana Ibu? Mari saya antarkan. Ya, dan pemilik penginapan mengantarkan Maria dan Yusuf ke sebuah kandang domba. Sebuah kandang domba. Ya, dan tiba sebuah kandang domba. Nah, diangkat di sini. Nah, bagus sekali. Oke, yang tengah kandang domba ini. Ini Bu, nama tidurnya.
Ya, di sana banyak dombanya dan bau ya. Karena kita tahu kalau kandang domba itu baunya seperti apa. Dan Maria merasa waktunya untuk bersalin saat itu. Dan dia sudah tidak tahan. Akhirnya Maria melahirkan anak tersebut di kandang domba. Ya, nah, anaknya akhirnya lahir di sana. Ya, para gembala di padang lagi ini. Para gembala di padang lagi menggembalakan domba. Silakan para gembala. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada para gembala. Malam ini kok sepi banget ya? Cuaca cerah sekali. Ya betul Pak. Ya, tiba-tiba para gembala lagi berbincang-bincang dalam kegelapan. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan dan berkata, wahai para gembala, sahabat sarare atuh. Semalam nonton bola. Ya, siapa yang menang lah? ya, Ada apa ini? Wah kaget kita ya. Ini siapa nih? malaikat ngomong. Para gembala telah lahir juru selamat. Tuh ada di sana tuh. Nah, para gembala diundang untuk datang melihat juru selamat yang telah lahir. Mari. Ayo kita pergi. Dan malaikat Kita itu buktikan. langsung Apakah betul? datang ke Ya. kota Bethlehem di tanah Yudea. Dan mereka melihat seorang anak terbungkus dalam lampin dan terbaring di dalam benar ya? palungan, dan mereka langsung menyembah. Apa yang dikatakan Iya. mereka betul. Anak di palungan. Hebatnya. Ya. Dan orang-orang Majus tiba-tiba melihat sebuah bintang yang berbeda dari bintang biasanya. Akhirnya orang-orang Majus itu mencari keberadaan apa yang terjadi di sana. Ini pasti ada seorang raja yang lahir katanya. Orang Majus berjalan terus. Kemudian orang Majus juga sambil berjalan, dia terus bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami sudah melihat bintangnya. ya, Kita sudah melihat bintangnya. Bintangnya di arah sana. Di arah sana bintangnya, kita menuju ke sana. Tapi Raja Herodes tadi belum dipilih, jadi ya. kita kembali ke situ. Dan Raja Herodes mendengar. Dan Raja Herodes itu mendengar. Ya, bintang itu datang ke Bethlehem. Ya, mendekati Bethlehem. Akhirnya orang Majus itu terus berjalan sampai ke Bethlehem. Dan mereka menemukan bayi terbungkus dalam lampin dan terbaring dalam palungan. Dan kemudian mereka menyembah sambil membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ya, kemudian orang Majus itu kembali ke tempat mereka masing-masing, tetapi tidak kembali ke Raja Herodes. Ya, dan raja sangat marah. Gembalanya belum pulang. Ya, gembala sudah pulang, malaikat sudah. Raja sangat marah dan dia mengutus tentara untuk mencari di mana anak tersebut, dan mereka bilang, Raja Herodes bilang, bunuh anak yang lahir di bawah umur 2 tahun. Maria dan Yusuf langsung bergegas keluar dari Bethlehem dan menuju. Silakan tentara datang dulu. Tentara lari-lari itu tentara ya. Tentara lari-lari ya. Lihat tentara. Di mana anak itu? Di mana anak itu? Aku mencarinya. Aku
aku mencarinya. Akhirnya tentara tidak dapat menemukan karena Tuhan menuntun Yusuf dan Maria menuju Nazaret. Demikian cerita. Semoga ini bisa menginspirasi kita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.